Bab 1551. David menggelengkan kepalanya yang pusing sebelum dia berdiri dan melihat sekeliling. Jelas dia tidak lagi berada di kehampaan, melainkan di ruangan asing. Dia pikir dia telah mencapai benua suci pusat, tapi waktunya jelas salah. Aku bahkan belum menempuh setengah jarak. Ketika dia melihat Marley dan putrinya, David bertanya, "Bu, di mana tempat ini?" "Siapa kamu?" Marley tidak menjawab pertanyaan David. Sebaliknya, dia memeluk erat putrinya Peggy dan bertanya dengan hati-hati. "Saya hanya seorang pejalan kaki dan tidak sengaja menabrak tempat ini. Saya harap Anda memaafkan saya." Kamu bukan bajak laut luar angkasa." "Bajak laut luar angkasa? Bajak laut luar angkasa apa?" David bertanya dengan curiga. Marley tercengang. Apakah ada yang tidak tahu tentang bajak laut luar angkasa? Setelah itu, ia menyadari bahwa mereka mungkin saja dipanggil dengan nama lain di tempat lain atau oleh orang lain. Perompak luar angkasa adalah sekelompok bajingan yang mencari nafkah dengan merampok kapal dagang, jelas Marley. Daud mengerti. Jadi, mereka seperti bajak laut di bumi. Wanita dewasa dan menawan ini mungkin mengira aku adalah bajak laut luar angkasa. David merasa temperamennya tidak sesuai dengan citra bajak laut luar angkasa. "Jangan khawatir, Nyonya. Saya bukan bajak laut." "Apakah kamu benar-benar bukan bajak laut luar angkasa?" "Tentu saja tidak. Jika aku seorang bajak laut luar angkasa, kenapa aku harus memberitahumu begitu banyak?" Marley memikirkannya dan merasa bahwa David benar. Jika dia seorang bajak laut luar angkasa, dia pasti akan mengambil tindakan. Kenapa dia berbicara omong kosong seperti itu? Tok tok tok. Saat ini, ada ketukan di pintu di luar ruangan. "Nona, kapal dagang itu sepertinya baru saja menabrak sesuatu." "Aku tahu. Itu hanyalah kerikil yang mengambang di kehampaan. Jangan membuat keributan, semuanya, lanjutkan saja." Marley berkata kepada orang di luar pintu. "Bagus, Nona." Orang yang mengetuk ke kiri. Marley menatap David lagi. Setelah mengamati dengan seksama, ia menyadari bahwa pria yang tiba-tiba muncul di kamarnya itu masih muda dan tampan. Sekilas, David tidak terlihat seperti anak dari keluarga biasa. Citra dan temperamennya unik, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti bajak laut alien. Hal ini membuat Marley merasa tenang untuk beberapa saat. Saat dia berjalan keluar, dia juga bertemu banyak orang jenius. Dia mungkin tidak bisa membaca pikiran orang, tapi setidaknya dia punya pengalaman dengan berbagai orang. Orang ini, David, sekilas tampak tidak sederhana. Mungkin dia adalah keturunan langsung dari beberapa tim besar yang datang untuk berlatih. "Siapa namamu? Kenapa kamu ada di sini?" tanya Marley. "Namaku David. Kenapa aku di sini?" David mengulurkan tangannya dan melanjutkan, "Aku juga tidak tahu. Lalu apa yang kamu lakukan sebelum datang ke sini?" "Aku hanya beristirahat dalam kehampaan. Lalu, tiba-tiba aku muncul di sini. Saya juga sangat bingung." Memang benar, Marley punya jawaban di benaknya. David seharusnya sedang beristirahat di kehampaan ketika kapal dagangnya lewat dan secara tidak sengaja menabraknya. Dia tiba-tiba bertemu seseorang di kehampaan yang tak terbatas. Bab 1552. Marley juga sedikit terdiam. Keberuntunganku benar-benar sesuatu yang lain. Tapi menabraknya tidak masalah, itu jauh lebih baik daripada bertemu dengan bajak laut luar angkasa. "Maaf, David, kami mungkin tidak sengaja menabrakmu," kata Marley sedikit meminta maaf setelah memikirkannya. Kenyataannya, David mungkin memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang telah terjadi. Saat dia baru saja keluar dari ruang 4 dimensi, dia terkena sesuatu di bawah kakinya. "Baiklah Bu, bolehkah saya bertanya di mana ini?" "Kamu berada di kapal dagangku. Kami datang dari galaksi yang jauh dan akan pergi ke benua suci pusat." "Oh, apakah kamu juga pergi ke benua suci pusat?" "Tepat. Mengapa? Apakah kamu juga pergi ke benua suci pusat?" Meski sedikit kebetulan, aku memang berencana pergi ke sana," jawab David. "Itu benar-benar suatu kebetulan, David. Karena kamu sedikit lelah, kamu bisa istirahat di sini. Tujuan kita sama, jadi ketika kita sampai di benua suci pusat, aku akan meneleponmu,
saran Marley. Tidak, Bu. Saya bisa pergi sendiri. Aku tidak ingin mengganggumu, tolak David. Bukannya dia benar-benar lelah dan ingin istirahat. Itu hanya alasan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia baru saja keluar dari ruang 4 dimensi. Ditambah lagi, bagaimana kapal dagang bisa secepat David di ruang 4 dimensi? David, jangan menolak. Kami sangat menyesal kapal kami menabrak Anda, jadi Anda bisa beristirahat saja di sini. Dalam beberapa hari, kita akan mencapai pintu masuk lubang cacing ke benua suci pusat. Begitu kita sampai di sana, kita akan bisa segera mencapai benua suci pusat, kata Marley. Alasan mengapa dia membiarkan David beristirahat di kapal bukan hanya karena dia merasa bersalah karena telah memukulnya. Sekilas, David adalah seorang pria dengan latar belakang yang cukup baik. Jika mereka bertemu dengan bajak laut luar angkasa, mereka mungkin bisa melarikan diri dengan bantuan pasukan di belakang David. Sekalipun mereka tidak bisa melarikan diri, David seharusnya cukup kuat karena dia mampu hanyut sendirian di kehampaan. Semakin banyak orang, semakin besar pula kekuasaannya. Tuan, dengarkan saja ibuku dan istirahatlah di sini. Putri Marley dalam gendongannya pun ikut membujuk David. Lagi pula David tidak akan pernah tinggal di sini karena dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Pada akhirnya, dia mendengar Marley berkata bahwa mereka akan segera dapat mencapai pintu masuk lubang cacing ke benua suci pusat. Karena itu, David berubah pikiran. 1. Lubang cacing yang dibangun khusus ini akan lebih cepat daripada bergerak dalam ruang 4 dimensi. Kalau begitu, aku akan istirahat saja di sini. Saya bahkan tidak perlu keluar kapanpun untuk menentukan rute. Gadis kecil, siapa namamu? David bertanya sambil memandangi gadis kecil di pelukan Marley. Tuan, nama saya Peggy, jawab gadis kecil itu. Babi, nama yang bagus sekali. David tersenyum canggung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama seperti itu. Mungkin itu nama panggilan. David berpikir begitu dalam hatinya. Peggy memperhatikan nada dan ekspresinya karena setiap kali dia memperkenalkan namanya, dia sering disalahpahami seperti ini. Pak, nama saya bukan Peggy, tapi Peggy, kata gadis kecil itu dengan marah. Apakah ada bedanya? Tanya Daud. Tentu saja ada perbedaannya. Kalau begitu beritahu aku apa bedanya. Tuan, Anda berbicara tentang binatang itu. Namaku Peggy, bukan Piggy, jelas gadis kecil itu. Oh, jadi namamu Peggy. Saya pikir itu Piggy. David berkata sambil tersenyum. Aku marah dan mengabaikanmu. Jangan, Peggy, jangan marah, ini salahku. David segera mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Marley mendengarkan percakapan antara David dan putrinya. Kekhawatiran terakhirnya segera hilang. Jika David mampu meminta maaf kepada seorang gadis kecil, itu menunjukkan bahwa dia memiliki temperamen yang baik dan dia tidak jahat. Bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari suatu kekuatan yang kuat, dia tidak kejam. Dengan mempertahankan David, Marley juga mengambil risiko. Sekarang sepertinya yang ada hanya kelebihan dan tidak ada kekurangan. Bab 1553. Kepribadian David yang santai dengan cepat membuat Marley lengah. Wanita percaya pada indera keenam mereka, dan Marley tidak terkecuali. Terlebih lagi, dia mengumpulkan cukup banyak pengalaman ketika sebelumnya dia meninggalkan keluarganya untuk berkeliaran di luar. Meski ia hanya berinteraksi sebentar dengan David, seperti kata pepatah, wajah adalah indeks pikiran. Citra dan temperamen David, ditambah dengan kepribadiannya yang santai, bisa sangat menipu. Oleh karena itu, akan sulit bagi orang untuk memperlakukan dia sebagai orang jahat. Bahkan putri Marley, Peggy, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun, menyukai David. Jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya dan meminta agar dia tetap ada. David memutuskan untuk tinggal dan segera dia bergaul dengan Marley dan putrinya. Ia pun mengetahui bahwa wanita cantik itu bernama Marley Jung. Nama gadis kecil itu adalah Peggy Jung yang sudah diketahui David. Baik ibu maupun putrinya memiliki nama belakang yang sama, sehingga memicu rasa penasaran David.
Apakah ayah gadis kecil ini juga bermarga Jung? Atau ayahnya adalah menantu yang tinggal serumah? Ada juga anak-anak dengan nama keluarga ibu mereka di bumi. Namun, itu karena keluarga perempuan itu terlalu kaya dan berkuasa, menyebabkan laki-laki menikah dengan keluarganya dan menjadi menantu laki-laki. Jika tidak, anak-anak biasanya akan memiliki nama keluarga ayahnya. David berpikir tidak pantas untuk bertanya dan tentu saja, dia tidak terlalu tertarik. Dia baru mengetahui bahwa keluarga Jung tempat ibu dan putrinya berada di galaksi yang sangat terpencil, sangat jauh dari benua suci pusat. Mereka telah berada di kapal dagang ini selama lebih dari setahun. Mereka bahkan melewati beberapa lubang cacing sepanjang perjalanan. Alasan mereka menuju ke benua suci pusat adalah untuk mengangkut sumber daya unik dari galaksi mereka ke benua suci pusat untuk dijual dengan harga tinggi. Setelah ngobrol singkat dengan Marley dan putrinya, David bersiap untuk berangkat. Bagaimanapun, ini adalah kamar mereka. Oleh karena itu, tidak pantas baginya untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Jika suami wanita cantik itu juga ada di kapal dan melihat ini, akan sulit baginya untuk menjelaskannya sendiri. Marley, ini sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu. David berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar, David. Kamu hanyut dalam kehampaan jadi pasti sudah lama sekali kamu tidak makan enak. Saya akan meminta seseorang menyiapkan makanan sederhana untuk Anda. Kamu bisa istirahat setelah makan, kata Marley. Setelah menjadi abadi, David tidak lagi membutuhkan makanan untuk suplemen. Tubuhnya secara otomatis dapat menyerap energi antara langit dan bumi, dan kemudian menyalurkannya ke berbagai organ. Yang abadi makan murni untuk kesenangan. Selain itu, mereka juga akan memakan harta langka langit dan bumi yang baik untuk tubuh mereka. Meskipun David hanyalah seorang penguasa tingkat pemula, dia tetaplah seorang abadi sejati. Dia hanya akan makan jika dia sedang mood. Namun, bagaimana mungkin dia sedang ingin makan sekarang? Hatinya sudah tertuju pada benua suci pusat. Ketika David ingin menolak dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, dia langsung menghentikan dirinya karena kata-kata itu tepat terucap dari bibirnya. Karena pihak lain tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang yang abadi, mengapa dia harus mengekspos dirinya sendiri? Dia diam-diam menyelidiki situasi di kapal dagang ini. Orang terkuat di sini adalah wanita cantik bernama Marley di depannya. Dia adalah Infinity Ranker puncak alam semesta dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang abadi. Namun, ini akan menjadi kesenjangan yang sangat besar dan telah menghentikan banyak orang sebelumnya. Bagaimanapun juga, lompatan dari alam semesta ke alam abadi bisa dikatakan sebagai lompatan astronomis. Kesenjangan antara kedua dunia itu terpisah bermil-mil. Tidak mudah bagi Marley untuk melewati kesenjangan ini. Adapun orang lain di dalamnya, mereka semua adalah karakter yang tidak relevan. Bab 1554. David dibawa ke sekte warna-warni oleh Celeste ketika dia pertama kali datang ke Star Kingdom. Siapa yang dia temui di sekte warna-warni? Nova, kepala sekte warna-warni, Nick, orang suci baru dari keluarga Simmons, dan dua tetua Saint Realm yang memiliki reputasi baik dari sekte warna-warni. Siapa di antara orang-orang berikut yang bukan tokoh terkemuka di Star Kingdom? Bahkan pada upacara penerimaan Nova, David diatur untuk duduk di area VIP dikelilingi oleh tokoh-tokoh tingkat menengah dan senior dari sekte warna-warni. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang abadi. Hal ini menyebabkan David secara keliru percaya bahwa Eternals ada di mana-mana di Star Kingdom dan mereka tidak istimewa sama sekali karena mereka ada di mana-mana. Kenyataannya, hal ini tidak benar. Yang abadi di Star Kingdom memang tidak selangka di peradaban tingkat rendah dan menengah, tapi mereka juga tidak ada di mana-mana. Itu tergantung di mana seseorang berada. Jika seseorang berada di tempat paling makmur di kerajaan bintang seperti benua suci pusat, yang abadi bukanlah apa-apa. Bisa juga dikatakan jumlahnya banyak sekali. Namun, para Eternals masih menjadi penguasa di banyak pelosok Star Kingdom. Misalnya saja galaksi tempat keluarga Marley Jung berada. Mereka yang memiliki Eternals adalah kekuatan besar yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas keramah tamahanmu, David berterima kasih.
David, sama-sama. Ini hanya sedikit usaha dari pihak kami, kata Marley sambil tersenyum. Dia memiliki senyuman yang manis. Meski memiliki seorang putri, ia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan di wajahnya. Dibandingkan gadis lugu, ibu muda cantik seperti Marley bahkan lebih menarik di mata pria. Ketika dia masih muda, dia mampu membuat terpesona pewaris kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Sekarang dia sudah lebih tua, dan dia tampak lebih dewasa setelah memiliki anak. Meski begitu, dia tetap anggun seperti biasanya. Setelah Marley selesai berbicara, dia berkata kepada putrinya, Peggy, suruh para pelayan menyiapkan makanan sesuai dengan standar tertinggi, dan aku akan mengantar David ke sana nanti. Baik, Bu. Setelah Peggy selesai menjawab, dia menatap David. Tuan, nanti kamu harus makan lebih banyak agar kamu bisa tumbuh lebih tinggi. Peggy, aku sudah dewasa dan tidak akan bertambah tinggi lagi, kata David sambil terkekeh. Begitu ya, tapi kamu masih harus makan lebih banyak, supaya kamu jadi lebih kuat kalau sudah kenyang, Peggy berpikir sejenak dan berkata. Baiklah, aku akan menyelesaikan semuanya nanti. Itu kesepakatan. Peggy berdiri di kursi dan meletakkan tubuh mungilnya di atas meja. Setelah itu, dia mengulurkan tangan mungilnya pada David. Sepertinya dia ingin memberi David tos. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini sangat menggemaskan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan mungil Peggy. Memukul. Tos kecil. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu setelah tos, jika tidak. Gadis kecil itu sedang berbaring di atas meja, memiringkan kepalanya seolah memikirkan apa yang akan terjadi jika David bertobat. Jika tidak, David bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menemukan pacar, Pak, kata gadis kecil itu dengan serius. Hahaha, David tertawa terbahak-bahak. Oke, jika saya tidak bisa menyelesaikan makan, saya tidak akan bisa menemukan pacar. Oke, itu kesepakatan. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia melompat dari bangku, lalu meninggalkan ruangan sambil melompat-lompat. Setelah itu, dia pergi ke dapur untuk memanggil seseorang untuk menyiapkan makanan. Setelah dia pergi, Marley berkata, David, tolong jangan pedulikan ocehannya yang kekanak-kanakan. Kenapa aku harus melakukannya? Peggy sangat lucu. Aku sangat menyukainya, jadi mengapa aku keberatan? Bab 1555. David tetap tinggal di kamar untuk sementara waktu, lalu mengikuti Marley ke tempat makan. Sepanjang makan, Peggy terus menatap David. Karena itu, David tidak punya pilihan lain selain menghabiskan seluruh makanan di meja agar gadis kecil itu mengizinkannya pergi. Setelah makan, David dibawa ke ruang terpisah. Kamarnya tidak mewah, tetapi untungnya relatif bersih dan rapi. Hal ini sangat sejalan dengan keinginan David. David tidak memiliki terlalu banyak tuntutan dalam hal ini. Asal tidak terlalu kotor atau berantakan, dia bisa menerimanya. Saat David sedang beristirahat, kapal dagang itu bergerak cepat menuju pintu masuk lubang cacing. Saat mereka semakin dekat, Marley juga menjadi semakin tegang. Mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan perompak luar angkasa dalam 3 hari yang dibutuhkan untuk mencapai pintu masuk lubang cacing. Bagaimanapun, ini adalah bagian yang paling berbahaya. Dengan sedikit kekuatan yang mereka miliki di kapal dagang mereka dan tidak ada seorang pun di Eternal City, mereka tidak akan menjadi lawan para bajak laut luar angkasa. Waktu berlalu dengan lambat. Kapal dagang segera memasuki area berisiko tinggi. Marley selalu tegang. Dia berdoa sungguh-sungguh dalam hatinya agar tidak bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Dapat dikatakan bahwa kapal ini membawa kapal-kapal terbaik milik keluarga Jung. Keluarga Jung juga melakukan segala yang mereka bisa untuk menghindari rintangan dari pasukan sekitar. Seluruh keluarga Jung menaruh semua harapannya pada kapal dagang ini. Mereka harus berhasil. Jika ada yang merampok kapal dagang ini, apa yang menanti keluarga Jung selanjutnya adalah malapetaka abadi. Mereka tidak akan mempunyai kemungkinan untuk kembali lagi. Marley tahu bahwa dialah alasan keluarga Jung berada dalam kondisi ini sekarang. Kalau saja waktu itu dia tidak keras kepala, keluarga Jung tidak akan terjerumus ke dalam situasi seperti sekarang.
Itulah sebabnya dia berinisiatif ikut perjalanan ini. Dia mempertaruhkan seluruh kekayaan dan hidupnya pada kapal ini. Jika kapal dagang itu dirampok, dia tidak akan punya kekuatan untuk kembali menghadapi keluarganya. Marley sudah memutuskan dalam pikirannya. Kali ini, ia akan hidup dan mati bersama kapal dagang itu. Ia akan hidup jika kapal itu selamat, tetapi jika tidak, ia akan tenggelam bersamanya. Namun, putrinya Peggy masih muda. Dia masih memiliki seluruh hidupnya di depannya, dan hidupnya tidak boleh berhenti di sini. Jika tidak ada pilihan lain, aku akan menitipkan Peggy pada David dan aku akan mati-matian menciptakan celah agar mereka bisa melarikan diri. Putriku sangat menyukai David. Marley berpikir dalam hati. Bu, ada apa denganmu? Kenapa ibu tidak istirahat saja? Peggy mengusap matanya dan bertanya. Dia terbangun dan mendapati ibunya tampak sama seperti sebelum tidur. Aku baik-baik saja. Aku tidak mengantuk, kamu harus istirahat yang cukup. Marley membelai pipi putrinya Peggy dan berbisik. Tidak, kalau kamu tidak tidur, aku juga tidak akan tidur, gadis kecil itu cemberut. Baiklah, baiklah. Ibu akan tidur denganmu, ya. Kata Marley dan berbaring di samping Peggy, memeluknya dan bersiap untuk tidur. Setelah beberapa saat, Marley berbisik, Peggy, apakah kamu sudah tidur? Tidak, Bu. Aku sudah bangun dan tidak mengantuk lagi, jawab gadis kecil itu. Peggy, katakan padaku, apakah kamu menyukai David? Aku menyukainya, jawab gadis kecil itu tanpa ragu. Mengapa kamu menyukainya? Bisakah kamu memberitahuku? Menurutku Tuan punya senyum yang manis yang membuatku merasa senang. Dia sama sekali tidak agresif. Aku suka bersama Tuan. Kalau begitu, apakah kamu tidak keberatan kalau aku mengizinkanmu tinggal di sisi Tuan mulai sekarang? Tentu saja, Bu. Bolehkah aku benar-benar bersama Tuan mulai sekarang? Gadis kecil itu langsung duduk dan bertanya dengan penuh semangat. Bab 1556. Marley juga duduk dan berkata, tentu saja bisa. Besar, Bu. Mulai sekarang ibu, aku, dan Pak akan selalu bersama dan tidak akan pernah terpisahkan ya. Peggy, kamu tidak boleh terlalu serakah. Jika Anda hanya bisa memilih antara saya dan Tuan, siapa yang akan Anda pilih? Tidak bisakah aku mendapatkan keduanya? Aku suka Bu, tapi aku juga suka Pak, kata gadis kecil itu dengan sedikit kebingungan. Marley menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalau begitu aku memilihmu. Aku ingin bersama ibuku selamanya, cibir gadis kecil itu. Rupanya, ibunya tetap menjadi nomor satu di hatinya. Lagi pula, dia baru mengenal David beberapa hari. Kalau begitu, apakah kamu tidak menginginkan Tuan lagi? Aku masih menginginkannya. Kalau aku besar nanti, aku akan pergi menemui Pak. Gadis kecil itu berpikir sejenak dan berkata. Peggy, tidurlah. Kamu harus cepat dewasa, Marley kembali berbaring sambil menggendong putrinya. Oke, jangan khawatir, Bu. Aku akan segera tumbuh dewasa, dan kamu tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Peggy menutup matanya dan berkata. Marley merasa tidak enak. Dia tahu bahwa putrinya jatuh cinta pada David begitu dia melihatnya karena dia tidak memiliki kasih sayang dari seorang ayah sejak dia masih kecil. Keluarga Jung selalu bersikap tidak ramah terhadap putri Marley, Peggy. Terus terang, sebagian besar alasan mengapa keluarga Jung seperti ini sekarang adalah karena Peggy. Jika Marley tidak hamil ketika dia kembali ke keluarga Jung, dia akan tetap dicari oleh banyak orang karena kedewasaan, lekuk tubuh, dan pesonanya. Dalam hal ini, keluarga Jung masih dapat mengandalkan Marley untuk menghadapi kekuatan besar dan terus meningkatkan kekuatan mereka. Sangat disayangkan Marley kembali ke keluarga Jung dalam keadaan hamil. Tidak peduli betapa menarik atau menawannya dia, tidak ada yang berani menikahinya meskipun mereka menginginkannya. Siapapun yang menikah dengan Marley akan segera menjadi sasaran ejekan oleh banyak kekuatan di sekitarnya. Dia tidak hanya akan dikritik kemanapun mereka pergi, bahkan keluarganya pun akan menderita. Tidak ada yang bisa menahan tekanan seperti itu. Oleh karena itu, begitu Peggy lahir, dia ditakdirkan untuk ditolak oleh keluarga Jung. Jika bukan karena Marley,
yang merupakan peringkat infinity di puncak alam semesta dan berada di posisi 3 teratas dalam keluarga Jung, hari-hari Peggy akan menjadi lebih sulit. Justru karena itulah Marley mengajak Peggy dalam perjalanan ini meskipun dia tahu itu akan sangat berbahaya. Jika dia menghilang bersama kapal dagang, Peggy akan sangat menderita di keluarga Jung tanpa kehadirannya. Oleh karena itu, dia sebaiknya membawanya sendiri dan menyerahkan nasib mereka kepada Tuhan. Setelah Marley kembali ke keluarga Jung, banyak orang berkuasa diam-diam menghubunginya dan menyatakan keinginan mereka untuk memilikinya. Ditambah lagi, mereka juga menjanjikan banyak keuntungan padanya. Namun, satu-satunya syarat adalah hubungan mereka tidak boleh dipublikasikan. Meski begitu, Marley menolak semuanya. Dia pernah berada di atas semua orang pada satu titik, jadi bagaimana dia bisa tertarik pada orang-orang biasa itu? Dengan melakukan itu, dia juga mempercepat laju kematian keluarga Jung. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Waktu berlalu dengan lambat, sekitar 1 jam kemudian, Peggy tertidur lelap dan Marley berdiri dengan tenang. Mereka berada dalam masa paling kritis dan berbahaya, jadi bagaimana dia bisa tertidur? Setelah berpakaian, Marley meninggalkan ruangan dan menuju ruang kendali kapal dagang. Dia harus mengawasi situasi kapal dagang. Selama mereka bisa melewati 3 hari ini dengan selamat, perjalanan akan sukses begitu mereka mencapai pintu masuk lubang cacing. Bab 1557. Waktu berlalu perlahan dengan suasana mencekam. Semua orang di kapal dagang keluarga Jung selalu tegang, kecuali gadis kecil Peggy dan David. Semua orang tahu bahwa sekarang adalah waktu yang paling berbahaya. Mereka akan baik-baik saja jika tidak bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Keluarga Jung tidak hanya mendapat manfaat besar dari perjalanan ini, tetapi mereka juga akan mendapat banyak imbalan. Jika mereka bertemu dengan bajak laut luar angkasa, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bertahan, apalagi menikmati hasilnya. Faktanya, sebagian besar orang di kapal dagang ini disewa oleh Marley dengan harga tinggi. Tidak banyak anggota keluarga Jung di sini. Untuk menarik perhatian kekuatan musuh di sekitarnya dan menciptakan kesempatan bagi Marley untuk melakukan perjalanan ini, keluarga Jung bubar. Kali ini, keluarga Jung bisa dikatakan menaruh seluruh telurnya dalam satu keranjang. Itu adalah keberhasilan atau kehancuran bagi keluarga. Saat ini kapal dagang sudah sangat dekat dengan lubang cacing, dan hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk mencapainya. Sejauh ini mereka tidak mengalami kecelakaan apapun. Mereka tidak melihat satupun tim patroli yang dikirim oleh benua suci pusat, juga tidak bertemu dengan bajak laut luar angkasa yang akan merampok kapal dagang. Namun, Marley tetap tidak lengah. Hanya ketika mereka mencapai pintu masuk lubang cacing, dia berani mengatakan bahwa mereka aman, jika tidak, segala sesuatu mungkin terjadi. Di dalam ruang kendali kapal dagang, seorang lelaki tua berdiri bersama Marley ketika mereka menatap sensor kapal dagang. Jika ada sesuatu yang mendekati kapal dagang, mereka akan dapat segera menyadarinya dan meresponsnya. Orang tua ini adalah Fraser Jung, kepala pelayan senior keluarga Jung dan mendiang Infinity Ranker. Pada saat yang sama, dia juga merupakan kakak Marley, namun dia adalah kerabat jauh keluarga Jung. Marley adalah keturunan langsung keluarga Jung dan Ranker Infinity puncak alam semesta. Meski keduanya berasal dari generasi berbeda, masih terdapat kesenjangan dalam identitas dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, ketika Fraser melihat Marley, dia harus memanggilnya dengan hormat sebagai Nona. Nona, kita telah melewati 2/3 jalur paling berbahaya. Selama kita bertahan 1 hari lagi, kapal dagang akan mencapai pintu masuk lubang cacing. Kami pasti akan berhasil kali ini. Keluarga Jung tidak akan terpuruk begitu saja dan kami pasti akan kembali ke kejayaan kami yang dulu. Berdiri di samping Marley, Fraser berkata sedikit bersemangat. Mereka sudah terlalu lama tertindas. Dia selalu bermimpi suatu hari nanti dia bisa kembali. Bisa dikatakan keluarga Jung sudah siap sepenuhnya untuk perjalanan ini. Mereka mengetahui dari beberapa sumber bahwa benua suci pusat baru-baru ini kekurangan biji mentah yang mereka miliki. Dan barang-barang ini biasanya dijual dengan harga murah ke beberapa rumah dagang besar, sehingga mengambil sebagian besar keuntungannya.
Alasan mengapa tidak ada yang berani mengangkut mereka ke benua suci pusat sendirian adalah karena jaraknya yang terlalu jauh, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kecelakaan di jalan. Alasan lainnya adalah karena bajak laut luar angkasa. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi mereka juga bisa kehilangan nyawa. Perusahaan dagang besar tidak akan menghadapi bahaya seperti itu. Umumnya, perompak luar angkasa tidak berani merampok kapal dagang dari rumah dagang besar. Namun, kali ini keluarga Jung sudah mencapai titik putus asa, sehingga mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sisi bisnis keluarga Jung sangat tertekan oleh kekuatan di sekitar mereka dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Jika keluarga sebesar itu tidak mempunyai sumber pendapatan, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup lebih lama. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bertaruh dan mencoba yang terbaik untuk mengirimkan biji mentah ini. Selama mereka bisa mencapai benua suci pusat dengan aman, mereka pasti akan menjual muatan kapal ini dengan harga tinggi. Keluarga Jung bisa melakukan banyak hal dengan uang itu. Mereka tidak lagi dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan sama sekali bagi mereka. Kita tidak bisa bersantai sampai kita mencapai pintu masuk lubang cacing. Bajak laut luar angkasa bisa muncul kapan saja, sampai kita tiba di sana. Kirim perintah untuk memberitahu semua orang agar waspada. Selama kita bisa mencapai benua suci pusat dan menjual barang-barang ini, aku, Marley Jung, akan memastikan semua orang mendapatkan keuntungannya. Marley menatap sensor dan berkata tanpa ekspresi. Ya, Nona, jawab Fraser. Dia berbalik dan pergi setelah berbicara. Dia akan memberitahu staf kapal dagang satu persatu. Tak lama setelah Fraser pergi, mata Marley tiba-tiba menyipit. Awalnya dia sudah tidak santai, tapi sekarang dia langsung menjadi lebih gugup. Bab 1558. Sensor kapal dagang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mendekati mereka. Meski tidak dapat memastikan apakah itu adalah bajak laut luar angkasa, mereka tidak bisa begitu saja berharap. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan semua orang di seluruh kapal dagang, dan juga harapan keluarga Jung. Marley membunyikan alarm tanpa ragu-ragu. Dengungan dengung-dengung. Tiba-tiba, alarm keras memenuhi seluruh kapal dagang. Beberapa anggota staf di ruang kendali yang mengendalikan kapal dagang segera menoleh ke arah Marley dengan gugup. Semua orang di kapal dagang mendengarnya. Kecuali David dan Peggy, semua orang segera beraksi. Fraser juga segera bergegas ke ruang kendali. Nona, ada apa? Tanya Fraser gugup. Dia tahu bahwa Marley tidak akan membunyikan alarm tanpa alasan. Pasti telah terjadi kecelakaan. Ada sesuatu yang mendekati kapal. Suruh semua orang kembali ke pos masing-masing dan bersiap, jawab Marley dengan tenang. Pada saat ini, dia juga sangat gugup, tetapi sebagai tulang punggung kapal dagang ini, dia tidak bisa menunjukkannya. Jika dia panik, seluruh kapal dagang akan kacau balau. Apakah itu bajak laut luar angkasa? Tanya Fraser dengan suara gemetar. Bajak laut luar angkasa bisa dikatakan sebagai kelompok orang paling terkenal di seluruh kerajaan bintang. Mereka akan membuat takut banyak pedagang. Mereka dibagi menjadi 3 jenis. Tipe pertama lebih berprinsip. Mereka hanya memungut biaya tol, dan tidak merampok atau membunuh orang. Bahkan jika pedagang menemui mereka, mereka akan membayar biaya untuk menghindari bencana. Tipe kedua bajak laut luar angkasa akan merampok kargo pedagang yang lewat, tetapi mereka tidak akan membunuh. Terakhir, tipe ketiga adalah tipe yang paling kejam di antara semua bajak laut luar angkasa. Mereka tidak hanya merampok para pedagang dan memperkosa wanita, tetapi mereka juga tidak mengampuni nyawa awak kapal dan penumpangnya. Sayangnya, tipe ketiga merupakan yang paling umum di kalangan bajak laut luar angkasa dan mereka mencakup sedikitnya 90% dari semua bajak laut luar angkasa. Dengan kata lain, mereka sudah menjadi bajak laut luar angkasa yang berdarah-darah, jadi mengapa mereka peduli dengan prinsip-prinsip sialan itu? Jika para pedagang lebih kuat daripada bajak laut luar angkasa yang mereka temui, maka tidak ada pilihan lain. Perompak luar angkasa bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan mencari kematian jika mereka tahu lawan mereka jauh lebih kuat. Ketika bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka,
mereka akan langsung mundur. Jika kekuatan mereka hampir setara, dan para perompak luar angkasa merasa mereka tidak akan kalah terlalu banyak, mereka akan menawarkan kompromi. Mereka akan membiarkan korbannya pergi setelah meminta sejumlah uang seperti bajak laut luar angkasa jenis pertama. Jika korban mereka jauh lebih lemah, maka hanya akan ada satu akhir. Para perompak luar angkasa akan merampok dan membunuh korbannya, tidak memberi mereka cara untuk bernegosiasi. Fraser juga takut menghadapi bajak laut luar angkasa tipe ketiga. 1. Kekuatan kapal dagang mereka tidak lebih besar dari bajak laut luar angkasa. Jika bajak laut luar angkasa bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang di kapal ini, bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka bajak laut luar angkasa? Sekelompok bajak laut luar angkasa setidaknya akan memiliki sebagian Eternals yang memimpin mereka. Geng bajak laut luar angkasa yang lebih besar bahkan akan memiliki beberapa Eternals. Sementara itu, yang terkuat di kapal dagang keluarga Jung ini adalah Marley, puncak alam semesta Infinity Ranker. 3. Yang kedua adalah Fraser, mendiang Infinity Ranker. Bab 1559. Tidak jelas apa yang akan datang. Mungkin itu bajak laut luar angkasa, mungkin juga bukan, tetapi apapun itu, semua orang harus bersiap, kata Marley tanpa menoleh ke belakang. Baiklah, Nona, saya akan segera memberitahu semua orang agar mereka bisa bersiap. Fraser berbalik dan pergi setelah berbicara. Marley berdiri di tempatnya, menatap tajam ke arah sensor. Sensor menunjukkan ada sebuah objek di depan dan objek itu sedang mendekati kapal dagang dengan cepat. Pada kecepatan ini, kedua sisi akan bertabrakan dalam waktu 1 jam. Sekarang setelah mereka mengalaminya, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Langkah pertama adalah menentukan apakah benda itu hidup atau mati. Jika memang mati, maka sudah pasti itu bukan bajak laut luar angkasa. Itu mungkin sebuah meteorit yang melayang di kehampaan. Jika demikian halnya, mereka dapat mengubah arah dan memutarnya. Jika itu adalah makhluk hidup dan mengejar mereka, maka kemungkinan itu adalah bajak laut luar angkasa cukup tinggi. Setelah tenang, Marley berbalik ke ruang kendali dan berkata kepada staf yang mengendalikan kapal dagang, pelan-pelan saja dan bergerak 30 derajat ke kanan. Ya, Nona, jawab anggota staf itu. Kemudian, ia mengendalikan kapal dagang itu, mengurangi kecepatan, dan mengarahkan kapal ke kanan. Marley menatap objek yang mendekat dengan cepat di depan. Jika benda itu bergerak saat mereka mengubah arah, maka mereka dapat yakin bahwa itu memang bajak laut luar angkasa. Ibu, gadis kecil Peggy terbangun karena alarm dan mendapati ibunya tidak ada di sekitar, jadi dia menuju ke ruang kontrol. Peggy, aku sedang sibuk sekarang. Kamu sebaiknya kembali tidur, Marley membungkuk dan menggendong Peggy sebelum berkata. Bu, aku tidak bisa tidur. Ibu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Aku tidak akan mengganggumu. Tidak, kau akan memengaruhiku jika kau ada di sini. Tapi aku tidak mau tidur sendirian. Gadis kecil itu cemberut dan protes dengan kesal. Kalau begitu, bagaimana kalau kau pergi menemui David? Dia seharusnya sudah bangun sekarang, Marley berpikir sejenak dan mengusulkan. Baiklah, aku akan bermain dengan Tuan, kata gadis kecil itu dengan gembira. Baiklah, sebaiknya kamu pergi bermain dengan David. Kalau dia bertanya, kamu tinggal bilang saja padanya bahwa aku sedang sibuk sekarang, kata Marley dan membaringkan gadis kecil itu di tanah. Baiklah, Bu. Aku pergi sekarang. Teruskan. Gadis kecil itu melompat keluar dari ruang kendali. Marley terus fokus pada sensor. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 1 menit kemudian, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian. 10 menit penuh berlalu. Objek di depannya masih tidak menunjukkan sedikit pun gerakan, jadi Marley merasa sedikit lebih santai. Tidak perlu menyimpang. Percepat laju kendaraan dan terus maju, kata Marley. Roger Tat. Kapal dagang itu terus melaju lurus ke depan. Setelah setengah jam, tidak ada pergerakan. 50 menit kemudian, masih tidak ada pergerakan. Dalam 10 atau 20 menit berikutnya, kapal dagang itu akan menyimpang dari objek yang bergerak cepat di depannya. Jika mereka melakukannya, mereka akan aman. Nona,
Teriak Fraser gugup. Diamlah. Perhatikan baik-baik. Kita sedang dalam situasi kritis. Jika kalian melihat lawan bergerak ke arah kita, segera masuk ke mode pertempuran, perintah Marley dengan serius. Dimengerti, kata Fraser dan terdiam. Meskipun staf di ruang kontrol tidak berbicara, mereka sangat gugup. Telapak tangan mereka basah oleh keringat. Setelah alarm berbunyi, tentu saja David pun mendengarnya juga. Dia ingin keluar dan bertanya pada Marley tentang hal ini. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Seorang pedagang seperti Marley, yang berpindah-pindah sepanjang tahun, seharusnya mempunyai rencana untuk menghadapi keadaan darurat. Ada kemungkinan besar dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. David tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Marley mengarahkan kapal. Bahkan para pedagang yang bepergian sepanjang tahun pun takut bertemu dengan gerombolan bajak laut luar angkasa yang besar. Bab 1560. Meskipun demikian, mereka tidak akan takut terhadap bajak laut luar angkasa biasa. Lagi pula, mereka tidak akan terlalu lemah jika mereka berani berbisnis di luar. David tidak keluar dan tetap beristirahat di kamarnya. Dia sedang memikirkan bagaimana dia harus memulai bisnisnya setelah dia tiba di benua suci pusat. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siapa dia? Tanya David. Tuan, buka pintunya. Ini aku. Suara gadis kecil Peggy terdengar dari luar pintu. Peggy, apa yang dia inginkan? David merasa penasaran, lalu bangkit dan membukakan pintu. Dia melihat gadis kecil itu berdiri di luar pintu. David berjongkok dan bertanya, Peggy, mengapa kamu ada di sini? Tuan, ibu sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk berbicara denganku, jadi ibu memintaku untuk datang dan bermain denganmu, kata gadis kecil itu dengan sedikit malu. Lalu apa yang sedang dilakukan ibumu? Aku tidak tahu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. David tersenyum. Apa sih yang diketahui seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun? Baiklah, karena ibumu sedang tidak ada waktu, aku akan bermain denganmu. David menggendong gadis kecil itu, berbalik, dan memasuki kamarnya setelah menutup pintu di belakangnya. Terima kasih, Tuan. Gadis kecil itu sangat bijaksana. Setelah menaruh gadis kecil itu di kursi, David bertanya, apa yang ingin kamu mainkan? Aku ingin kamu menceritakan kisah kepadaku, kata gadis kecil itu. Baiklah, tentu. Aku akan menceritakan sebuah kisah tentang Putri Salju dan 7 kurcaci. David berpikir sejenak dan berkata. Baiklah. Baik, Tuan. Beritahu aku sekarang. Kemudian, David mulai bercerita kepada Peggy. Yang satu berbicara sangat serius, sementara yang satu mendengarkan dengan lebih serius lagi. Ketika mendengar Putri Salju memakan apel beracun, gadis kecil itu memegang tangan David dengan erat, menunjukkan ketegangan dan kegelisahan di dalam hatinya. Akan tetapi, dia sangat bijaksana dan tidak menanyakan apapun dengan keras. Dia juga tidak menyela David. Setelah David selesai menceritakan kisah singkat itu dan mengatakan bahwa Putri Salju dan Pangeran hidup bahagia selamanya, gadis kecil itu menghela napas lega dan berseri-seri. Bagaimana, Peggy? Apakah itu cerita yang bagus? Tanya David sambil tersenyum. Ya, Tuan. Beri aku satu lagi. Aku mau satu lagi. Jawab gadis kecil itu dengan gembira. Kalau begitu, aku akan menceritakan satu hal lagi. Keduanya menikmati cerita bahagia di dalam kamar. Sebaliknya, atmosfer di ruang kendali kapal dagang telah mencapai titik beku. Marley menatap sensor itu dengan saksama. 5 menit lagi. Selama 5 menit itu berlalu dan pihak lain masih tidak mengubah rutenya, maka kedua belah pihak akan saling berpapasan dan mereka akan aman. Ini berarti lawannya adalah meteorit, kapal dagang, atau kekuatan lain yang kebetulan lewat. Dalam kasus manapun, itu bukanlah bajak laut luar angkasa. Jangan bergerak. Kamu tidak boleh bergerak. Marley berdoa dalam hati. Bukan hanya dia, Fraser, yang berdiri di sampingnya, juga berdoa dalam hatinya. Semua staf di kapal dagang itu berada dalam kondisi tegang luar biasa. Jika objek yang mendekat dengan cepat itu mengubah arah dan datang ke arah mereka, pada dasarnya mereka dapat menentukan bahwa itu adalah sekelompok perompak luar angkasa.
Kehidupan semua orang di kapal dagang akan terancam. Mereka tidak akan bisa lolos dari serangan para perompak luar angkasa yang ahli merampok kapal-kapal dagang. Bahkan jika mereka mengubah arah segera setelah menemukan pihak lain, tetap tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Peralatan yang dimiliki bajak laut luar angkasa itu jauh lebih canggih dibandingkan peralatan yang dimiliki kapal dagang milik keluarga Jung.